Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Halo, apa kabar semuanya? Saya harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama saya Raden Radisa Muhammad Sakifatullah dalam channel Penyiar Muda Islam KPI A4. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah kultum yang berjudul Keistimewaan Sholat Subuh, yang saya ambil referensinya dari buku yang berjudul Misteri Sholat Subuh karya Dr. Ragib Assirjani di halaman 48. Ini ya. Simak sampai habis ya guys. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahwa waktu subuh ialah waktu yang sulit bagi umat muslim. Seorang muslim kalau dibiarin begitu saja, pasti dia akan memilih buat tidur sampai matahari terbit dan meninggalkan sholat subuh. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan sholat ini sangat mulia dengan keistimewaan tersendiri yang tidak ada pada salat-salat yang lainnya. Banyak sekali keutamaan yang didapat pada waktu subuh. Salah satu keutamaannya ialah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan umatnya yang bergegas dalam melaksanaan sholat subuh. Sebagaimana disebutkan dalam suatu hadis, "Ya Allah, berkahilah umatku selama mereka senang bangun subuh." Hadis riwayat Tirmizi. Jika Rasulullah sudah berdoa, maka sudah pasti doa tersebut akan langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena beliau sendiri ialah orang yang secara jasadiah paling dekat dengan Allah. Nah, waktu subuh adalah waktu yang paling baik untuk mendapatkan rahmat dan ridha Allah. Allah berfirman, "Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang yang menyeru Tuhannya di pagi hari dan senja, dengan mengharap keridhaannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas." Quran Surat Al-Kahfi ayat 28. Keutamaan sholat subuh yang lain ialah Allah Subhanahu wa taala kelak akan memberikan pahala yang melebihi keindahan dunia dan seisinya. Sebagaimana telah disebutkan dalam satu riwayat Imam At-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, 2 rakaat sholat pahalanya 2 rakaat sholat fajar pahalanya lebih indah daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Selain itu, sholat subuh sendiri memiliki pahala dan kelebihan khusus yang tidak dimiliki oleh sholat-sholat yang lainnya. Di antaranya yang pertama ialah pahala sholat subuh setara dengan sholat malam 1 malam penuh. Diriwayatkan Muslim dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seakan-akan dia telah sholat setengah malam. Dan barang siapa sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia telah melaksanakan sholat malam 1 malam penuh." Hadis riwayat Muslim. Yang kedua adalah sumber cahaya di hari kiamat. Sholat subuh merupakan sumber dari segala sumber cahaya di hari kiamat. Pada hari itu, semua sumber cahaya di dunia akan padam. Matahari akan digulung. Hanya ibadahlah yang akan menerangi pelakunya. Dan yang ketiga ialah surga yang dijanjikan. Diriwayatkan dari
Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sholat 2 waktu yang dingin, maka akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Dua waktu yang dingin itu maksudnya adalah sholat subuh dan sholat asar. Dan yang keempat ini adalah melihat Allah. Mereka yang menjaga sholat subuh dan asar dijanjikan kelak di surga akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Artinya, kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW. Ketika melihat bulan purnama, beliau berkata, sungguh kalian akan melihat Rob kalian sebagaimana kalian melihat bulan yang tidak terhalang dalam melihatnya. Apabila kalian mampu, janganlah kalian menyerah dalam melakukan sholat sebelum terbit matahari dan sholat sebelum terbenamnya matahari. Maka lakukanlah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, yang terakhir, yang kelima, ialah berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW memberi janji bila sholat subuh dikerjakan, maka Allah akan melindungi siapapun yang mengerjakannya seharian penuh. Hadis yang diriwayatkan dari Jundab bin Sufyan, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menunaikan sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Maka jangan coba-coba membuat Allah membuktikan janjinya. Barang siapa yang membunuh orang yang menunaikan sholat subuh, Allah akan menuntutnya, sehingga ia akan membenamkan mukanya ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Nah, itulah keistimewaan dari sholat subuh yang sudah saya sampaikan. Bagaimana? Setelah kalian mengetahui semuanya, apakah kalian tidak merasa rugi jika sudah waktunya sholat subuh tapi kalian tetap memilih tidur dibandingkan dengan bangun dan melaksanakan sholat subuh? Jangan seperti itulah ya. Semoga kalian semua bukanlah termasuk golongan orang-orang yang merugi. Amin, amin ya robbal alamin. Demikian pesan ini saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.